Selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan malam di hari Sabtu ini. Namun sebelum itu mari berdoa, memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami dapat memaknai apa maksud Tuhan melalui perenungan kami di malam hari ini. Untuk itu ya Bapa, mari berfirmanlah bagi kami sekalian, karena kami semua telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di malam hari ini yaitu dari kitab Keluaran pasal 31 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun, menjadikan perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Demikian pembacaan Alkitab di malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam perenungan firman Tuhan di malam hari ini, kita akan merenungkannya dalam satu tema, yaitu jangan lupa makna ibadah. Berbicara tentang ibadah, kita kenal ibadah-ibadah itu biasanya ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, ibadah keluarga, ibadah pelkat, dan juga ibadah-ibadah syukur dan ibadah-ibadah lainnya. Dan kita melihat bahwa di dalam beribadah, tentunya kita memfokuskan diri kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, menjadikannya sebagai pandu dalam kehidupan kita. Namun sayangnya, masih banyak di antara kita yang menganggap bahwa ibadah itu hanya formalitas saja. Kita datang beribadah karena kita adalah orang Kristen yang sudah selayaknya untuk beribadah. Tetapi pada saat beribadah, kita tidak memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Beribadah mungkin saja ada yang sibuk untuk menggunakan HP-nya, ada yang mungkin memikirkan hal-hal lain, sehingga makna dari beribadah ini sendiri seakan-akan mulai memudar. Kita seakan-akan mulai lupa bahwa ternyata beribadah ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena melalui beribadah kita dapat benar-benar memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Walaupun sebenarnya beribadah bisa juga kita lakukan melalui tindakan kita setiap harinya. Bagaimana cara kita memuji Tuhan? Yaitu dengan melakukan berbagai hal kebaikan dalam kehidupan kita. Itu juga sudah menandakan bahwa kita beribadah. Tetapi yang Tuhan juga menginginkan bagi kita adalah ketika kita mau untuk memberikan waktu kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku, inilah yang juga dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka membuat suatu perjanjian kepada Tuhan bahwa ketika pada hari Sabat atau hari perhentian, mereka tidak boleh melakukan apapun.
tetapi mereka hanya boleh untuk memfokuskan dirinya hanya kepada Tuhan saja. Karena mereka menganggap bahwa dalam satu hari ini, dalam 6 hari lamanya kehidupan mereka, mereka bekerja, mereka melakukan berbagai hal, bahkan mungkin saja ada yang lupa datang berdoa kepada Tuhan. Dan untuk itulah mengapa ada hari Sabat, supaya benar-benar umat dapat memfokuskan dirinya kepada Tuhan, benar-benar mau mengingat penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka harus berfokus untuk mengingat segala kebaikan Tuhan, sehingga mereka dapat bersyukur dengan sungguh-sungguh dan juga menjadikan ibadah bukan hanya sebagai formalitas sebagai orang Kristen, tetapi benar-benar menjadikan ibadah sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini mungkin kita tidak difokuskan untuk beribadah satu hari, misalnya di hari Minggu, kita tidak boleh melakukan berbagai aktivitas, pekerjaan dan lain-lain sebagainya, kita harus tinggalkan karena hari Minggu adalah hari Sabat. Bukan seperti itu Bapak Ibu dan Saudaraku, tapi setelah perkembangan zaman dan juga kita boleh melihat kembali bahwa ternyata di hari Minggu ini pun memang kita beribadah kepada Tuhan, kita datang memberikan diri kita kepada Tuhan. Bukan hanya sebagai formalitas, tetapi kita benar-benar mau datang untuk kerindu menyembah Tuhan, untuk kerindu memuji dan juga memuliakan nama Tuhan, sehingga esensi ataupun makna dari ibadah ini benar-benar menjadikan kita memaknainya dengan kesungguhan hati kita. Kita memaknai bahwa dalam ibadah kita datang untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konteks saat ini ataupun keadaan saat ini, ibadah dan juga karya menjadi satu dalam irama dan teratur dan juga tertib. Ibadah menjadi karya yang terus memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus telah menyatakan penebusannya dan mengarahkan setiap orang yang percaya untuk menjalani kehidupannya. Ibadah adalah ritual yang berlangsung di tempat dan waktu tertentu, adalah ibadah aktual dalam aktivitas kita sekalian. Dengan begitu, maka setiap hari kita juga melakukan yang namanya ibadah. Jadi ibadah bukan hanya di gedung gereja, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ibadah pun dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui perkataan, tingkah laku kehidupan kita yang memancarkan terang kasih Kristus. Kalau kita telah bertutur kata yang baik, kita telah melakukan berbagai kebaikan, mengusahakan untuk menyebarkan kasih, saling menopang, saling tolong-menolong, itu juga adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Sehingga bukan hanya puji-pujian, bukan hanya nyanyian yang kita utarakan kepada Tuhan, tetapi tingkah laku kita memberikan tindakan yang nyata untuk menyatakan bahwa kita benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku, jangan lupakan kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Jangan lupakan bahwa Tuhan telah melindungi kita dari setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap harinya. Tuhan menyertai kita. Maka mari memberikan diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah tidak lama kok. Mungkin paling lama adalah sejam. Kalaupun ibadah-ibadah selain ibadah hari Minggu pun kita bahkan tidak sampai sejam. Apakah kita tidak bisa meluangkan waktu kita seperti itu kepada Tuhan? Sedangkan Tuhan pun meluangkan waktunya bagi kita. Tidak ada waktu yang tidak disertai Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada sedetik pun Tuhan meninggalkan kehidupan kita. Oleh sebab itu bersyukurlah dan juga terimalah Tuhan dan juga pujilah Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap harinya. Dan tetap semangat dan juga tetaplah tersenyum serta bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh datang tertunduk untuk menaikkan pujian kami, bahkan kami datang untuk menaikkan setiap harapan dalam doa-doa kami. Kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajak kami untuk tidak melupakan makna dari peribadahan itu. Ajar kami Tuhan, mampukan kami supaya kami dapat menjadi sosok yang benar-benar mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan.
Untuk itu Tuhan senantiasa berkati kehidupan kami, baik itu dalam pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas hidup kami sehari-harinya. Mampukan kami untuk melewati itu semua Tuhan. Dan ketika kami akan beristirahat di malam hari ini, tolong kami, supaya kami dapat tertidur dengan nyenyak, dan besok pagi dengan perkenan Tuhan kami boleh kembali bangun dengan segar, kami boleh kembali bangun dengan penuh sukacita dan dengan penuh syukur untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Untuk itu kami menyerahkan keluarga kami, kehidupan pribadi kami, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja, sebab kami meyakini bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan sajalah kami mampu untuk melewati berbagai hal dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini syukur kami, topang kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, terima kasih. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian.